Kalau pedagang itu dia semuanya dikerjain sendiri. Jadi mulai dari resepnya dia rahasiakan gitu kan, dia nggak mau ngasih tahu ke orang lain, nggak mau ngajarkan ke orang lain meskipun dia punya karyawan ya. Nanti mindset pedagang adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo martabak lovers, salam satu layang. Kembali lagi di channel YouTube Tips and Trick Martabak, channel yang akan bahas putar informasi martabak. Oke, pada video pembahasan kali ini gue bakal mengajarkan satu pemahaman yang menurut gue ini sangat-sangat penting ya, yang ketika gue berbisnis itu bisa membuka pikiran gue, bisa membuka mindset gue, dan juga gue punya jati diri gitu dalam dunia bisnis, apalagi dalam usaha martabak gitu kan. Ini pembahasannya sangat menarik ya buat teman-teman ya, gue jamin deh nggak bakal nyesel ya. Ini gue terinspirasi dari seorang owner ya, sama masih muda juga. Dia punya usaha Men's Republic ya. Nah, di waktu itu gue pernah baca bukunya. Nah, bukunya ini Nah, ini dia bukunya. Teman, kelihatan nggak? Never too young to become a billionaire. Oke, ini karya Yasa Singgi ya. Oke, karena pada pembahasan kali ini gue bakal ngejelasin mengenai pedagang versus pengusaha. Oke, dalam hal ini adalah pedagang martabak versus pengusaha martabak. Oke, kapan sih teman-teman dikatakan pedagang martabak atau kapan teman-teman dikatakan pengusaha martabak? Nah, itu kan teman-teman sendiri yang bisa ngerasakan ya ketika nanti gue bakal bahas. Jadi gue bakal bahas poin-poin penting dalam hal ini ya, mengenai pedagang versus pengusaha martabak. Oke, mudah-mudahan ini bisa teman-teman ambil ilmunya ya, karena ini sebenarnya sih tergantung orang-orang ya. Jadi gue cuman mengajarkan apa yang emang menurut gue itu baik gitu ya. Oke, di sini perbedaan antara pedagang martabak dengan pengusaha martabak ya. Ini kan beda. Emang pedagang martabak bisa jadi pengusaha martabak. Terus bedanya apa sih di pedagang sama pengusaha? Nah, bedanya itu sebenarnya intinya dari mindsetnya ya, mindset seseorang itu. Mindset itu yang merubah arah ke depannya gitu kan, dia bakal seperti apa, dan juga bisa merubah dari tindakan dia gitu kan, pola pikirnya lah. Oke, yang pertama, pedagang martabak. Jadi pedagang martabak itu yang penting hari ini bisa makan, sementara pengusaha memiliki visi jangka panjang. Oke, jadi pedagang martabak itu yang penting hari ini bisa makan. Ketika dia udah berjualan, yang penting gue bisa makan deh hari ini gitu kan, dagangan gue laku. Sementara kalau misalkan pengusaha itu memiliki visi jangka panjang. Kalau visi jangka panjang itu agar usahanya itu bertahan lama. Jadi kalau misalnya agar usaha bertahan lama, nanti dia pikirnya kemana-mana, dari mulai pelayanannya, produknya. Jadi yang perhatikan 5P lah, price, produk, terus place, tempatnya juga. Banyak yang dipikirkan untuk usaha dia agar bertahan lama. Dia mikirkan jangka panjang ke depan. Terus pedagang itu pemain lain adalah kompetitor yang harus dibasmi. Sementara kalau pengusaha itu pemain lain adalah sparring partner yang harus diajak berkolaborasi. Oke, jadi kalau pemain lainnya atau pedagang lain itu dianggap kompetitor. Jadi dianggap emang benar-benar saingan yang harus dihilangkan, yang harus dibasmi gitu kan. Makanya nggak heran kalau misalkan ada yang namanya saling menjatuhkan kalau mindset pedagang. Sementara kalau pengusaha itu, pedagang lain itu dijadikan partner sparring. Partner sparring itu maksudnya apa sih? Jadi kalau partner sparring itu dia ada lawan. Wah, martabak, misalkan martabak Bangka 17 nih bagus nih. Apa sih yang buat dia bagus? Misalkan, wah, menunya variatif gitu kan. Nah, kalau misalnya ada partner sparring itu, jadi kita juga jadi termotivasi gitu kan. Wah, kita juga harus berpikir, wah, gue harus inovasi nih, gue harus buka menu-menu lain yang bisa menarik gitu kan. Kalau enggak, gue harus pakai cara-cara lain yang bisa menarik pelanggan. Nah, di situ
saling berkolaborasi gitu kan. Jadi satu tumbuh, satu juga tumbuh. Yang namanya partner sparring itu kan sebisa mungkin harus mempunyai skill. Nah, kalau pengusaha itu mindsetnya kayak gitu. Jadi dengan adanya mindset partner sparring, otomatis martabak-martabak itu bakal banyak inovasi-inovasi baru. Oke, selanjutnya pedagang martabak itu cukup memiliki satu tempat untuk menjalankan usaha. Jadi kalau pedagang itu dia punya, ya udahlah, gue mending punya satu aja, yang penting gue bisa makan gitu kan, yang penting hari ini laku gitu. Jadi dia nggak memikirkan untuk membangun cabang. Sementara kalau pengusaha itu dia membuka usaha di banyak tempat. Ini untuk meningkatkan faktor kali. Makanya kenapa ada istilah franchise martabak gitu kan. Itu dia mindsetnya udah beda itu. Itu mindsetnya udah pengusaha. Bayangin yang buka franchise itu adalah dia yang punya banyak cabang, dan juga biasa dia di kios. Karena kalau udah buka franchise, udah buka banyak cabang, itu harus manajemennya harus bagus. Itu udah beda lagi kelasnya ya dengan pedagang. Jadi membuka usaha di banyak tempat untuk meningkatkan faktor kali. Faktor kali itu maksudnya apa? Ketika punya 3 cabang, otomatis itu ada 3, dan menghasilkan sebulan 10 juta ya. 10 kali 3, 30 juta. Jadi semakin banyak usaha tempat dia, semakin banyak cabang dia, semakin banyak juga penghasilannya. Oke, selanjutnya adalah mindset pedagang adalah pedagang mengerjakan semuanya sendiri dan menganggap semua hal tidak beres tanpa dirinya. Oke, sementara pengusaha mendelegasikan tugasnya kepada tim. Nah, kalau pedagang itu dia semuanya dikerjain sendiri. Jadi mulai dari resepnya dia rahasiakan gitu kan, dia nggak mau ngasih tahu ke orang lain, nggak mau ngajarkan ke orang lain meskipun dia punya karyawan ya. Nanti mindset pedagang adalah, wah, gue nggak mau ngasih tahu ini nih, gue pengen ngerjain gue semua sendiri. Oke, meskipun dia udah punya karyawan ya, apalagi tanpa karyawan gitu kan. Sementara kalau pengusaha itu dia mendelegasikan tugasnya itu kepada tim. Makanya kenapa pengusaha itu di pabrik ya, di perusahaan-perusahaan itu dia punya karyawan. Jadi yang dia bangun adalah sistemnya. Sistem kalau udah jalan ya enak gitu kan. Seorang owner ini dia nggak usah ngurusin lagi yang namanya karyawan, nggak harus ngajarin lagi karena udah bangun sistem. Pengusaha itu mendelegasikan tugasnya kepada tim. Kalau udah buka usaha martabak, ngasih share, ngasih ilmunya, ngasih resepnya, ngajarin mereka. Jadi ketika mereka udah bisa, ketika mereka udah ngerti, nah si owner ini bebas mau kemana aja. Kayak waktu itu gue ngajarin ke awalnya gue tetap merahasiakan, tapi ketika gue baca buku ini ya mindset gue ada gitu kan, terus pikiran gue terbuka. Akhirnya gue ajarin mereka, gue bagi ilmunya, gue ajarin teknik-tekniknya, dan ketika mereka udah bisa semua, ya di saat mereka kerja, gue liburan. Waktu itu ya gue nonton bioskop gitu kan, tapi keadaan gue tetap kerja karena yang bangun gue tim. Yang gue bangun itu adalah sistemnya. Ketika sistem udah jalan, bebas, karyawan udah bisa ngeraciknya, karyawan udah tahu bahan-bahannya, karyawan udah tahu caranya. Jadi yang ownernya bebas kemana aja gitu, liburan. Terus juga kalau pedagang martabak itu jika sakit, bisnis hari itu akan tutup dan pendapatan pada hari itu adalah 0. Nah, karena pedagang nggak mau ngasih tahu resepnya ke karyawan gitu kan. Jadi ketika dia sakit, karyawan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngeracik gitu kan, nggak bisa jalanin usahanya. Ya otomatis pada hari itu nggak ada penghasilan, nggak ada pendapatan, karena semuanya yang megang adalah si owner. Sementara kalau pengusaha, jika sakit, bisnis akan tetap buka karena ada tim dan sistem yang menjalankan, tetap akan ada pendapatan pada hari itu. Jadi kalau pengusaha martabak itu, karena dia udah bangun sistem, dia udah ngajarin ilmunya ke karyawan, terus juga dia udah ngasih tahu tekniknya, udah ngasih tahu cara-caranya. Ketika si ownernya sakit, usaha tetap jalan, penghasilan tetap ada. Entah dia tahu seorang karyawan itu
nanti mau buka usaha sendiri, ya itu berarti rezeki dia. Itu kan rezeki orang udah masing-masing gitu kan, yang ya berarti temen itu menjadi perantara rezeki orang lain. Nah di situ mindsetnya sebenarnya harus dibangun. Terus juga mindset pedagang martabak adalah jika bisnisnya sudah habis pada sore hari atau pada jam 8 jam 9 malam gitu kan, ia akan segera pulang. Nah pedagang martabak ini biasanya kayak gini, kebanyakan kayak gini ya. Bahkan waktu itu gue ikut orang juga sama kayak gini gitu kan, udah habis udah pulang gitu. Sementara kalau mindsetnya pedagang, jika bisnisnya sudah habis pada jam 1 siang atau pada sore hari gitu ya, ia akan segera merefill ya. Jadi kalau pengusaha itu sebisa mungkin jangan mengecewakan konsumen. Jadi ketika jualan martabak nih, set jam 4 buka, terus jam 8 tutup atau jam 8 habis dagangannya. Nah biasanya pengusaha ini dia bakal ngeliat ke depan, wah jam 7 udah habis nih, atau tinggal sisa 2 loyang lagi, atau jam 6 udah habis kan, udah ketahuan mau habis nih. Dia bisa prediksi, wah ini jam 8 pasti udah habis nih, karena tinggal sisa 3 loyang atau tinggal sisa 4 loyang gitu kan, langsung buat di jam 6 itu. Dia mikir ke depan, jadi ketika jam 8 habis atau jam 7 habis, adonan udah siap. Jadi dia nggak tutup di jam 8, tapi tetap berlanjut sampai jam 10 atau jam 11 malam. Nah itu mindset dari pengusaha. Jadi ketika udah mau habis, dia langsung merefill, jadi ngisi lagi gitu. Oke, tadi gue udah ngejelasin mengenai pedagang martabak dan juga pengusaha martabak ya. Itu teman-teman kalau bisa ya dipraktekin ilmunya, dan itu emang pilihan teman-teman sendiri mau jadi pedagang martabak atau menjadi pengusaha martabak. Dan menurut gue sih pengusaha martabak itu jauh lebih menguntungkan, umur usaha jauh lebih panjang ya, karena memikirkan jangka panjang ya. Itu kan usaha martabak pengen usahanya jalan terus gitu ya, nggak mau berhenti. Dan ke teman-teman bisa ikutin mindset dari pengusaha martabak, nggak usah takut. Berbagi ilmu itu bakal bangkrut ya, atau bakal banyak pesaing ya. Rezeki kan udah ada yang ngatur ya. Kalau ngasih ilmu ya insya Allah pasti dibukakan jalan untuk rezeki yang lain gitu kan. Oke, dari gua kurang lebihnya maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan penjelasan gua tadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.